Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melalui pemahaman tentang pentingnya membersihkan hati dan pikiran. Bahasa asingnya adalah refining. Yang kita ambil dari hikmah, ya, hikmah itu banyak. Hikmah dari ihram, supaya kita menjadi gelas yang jernih. Supaya kita bisa melihat dengan kebenaran, melihat sesuatu apa adanya, bukan karena alam bawah sadar, bukan karena pikiran, tapi jernih apa adanya. Nah, kalau ini sudah masuk, maka barulah kita masuk tahapan yang kedua, yaitu wukuf. Di mana di situ manusia memiliki self-awareness atau kesadaran diri, di mana manusia faham siapa dirinya dan di mana dirinya. Saya ingin coba perlihatkan kepada Anda tentang hasil riset yang dilakukan oleh Hay Consultant tentang seorang leaders yang hebat itu seperti apa. Rick Les dari Hay Consultant mengatakan tentang leadership bahwa awareness is the first step in becoming a leader. Artinya sebuah kesadaran adalah langkah pertama untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi bagaimana caranya? Dia mengatakan, but how can we become a self-aware? And what the further step can we take to become a leader? Jawabannya mengejutkan. This author has sound advice, top leadership taking the inner journey. Jadi pemimpin yang hebat harus melakukan inner journey. Untuk apa? Self-aware. Ini adalah konsep terkemuka, riset terbaru tentang leadership. Padahal 5.000 tahun yang lalu sudah ada penjelasan tentang arti pentingnya wukuf. Ketika wukuf orang diam. Dan ketika diam, di situ ia sadar siapa dirinya. Lalu mempergunakan kain ihram. Pada saat itulah kesejatian manusia muncul. Disitulah yang disebut dengan self-awareness. Step 1 itulah yang harus didapatkan ketika manusia tahu potensi dirinya itu siapa. Sebagai khalifah, sebagai seorang hamba ia temukan, dan siapa pula penciptanya. Yang luar biasa saya ingin sampaikan kepada Anda, bahwa ketika otak kita dalam keadaan alfa, ketika kita tidak terpengaruh oleh lingkungan, tidak terpengaruh oleh apapun yang di sekitar kita, mempergunakan kain ihram, manusia itu sadar bukan rasa keakuannya, bukan rasa keangkuhannya, bukan rasa dirinya hebat, lupa dengan segala kedudukan jabatan yang membuat lupa bahwa dirinya manusia. Nah, pada saat itulah ia sadar tentang kekuatan dirinya yang disebut dengan self-awareness. Pada kondisi tersebut, dia menjadi seorang optimum, seorang yang memiliki kekuatan yang optimum. Mari kita lihat, kapan sih Anda tahu Archimedes menemukan teorinya? Apakah dia di atas sebuah kursi membaca, kemudian membaca buku, lalu berpikir, mengernyitkan dahi, lalu menulis, lalu ketemu hukum Archimedes? Tidak. Justru ketika ia berpikir tenang, di dalam batap, di situ ia menemukan teori Archimedesnya. Isaac Newton, kapan ia menemukan teori gravitasinya? Apakah ketika dia coret-coret dengan ilmu matematika fisikanya? Ataukah dia berada di ruangan meeting bersama dengan para dosen dan para sahabat profesornya? Tidak. Ketika dia di bawah pohon apel, lalu tiba-tiba melihat apel jatuh, di situ terdapat inspirasi. Inilah inspirasi, inspirit. Inspirit adalah ketika kita dalam keadaan spiritual. Ketika kita masuk dimensi alfa, ketika masuk dimensi sadar diri, ketika manusia menemukan fitrahnya. Begitu pula coba kita lihat Albert Einstein. Kapan dia menemukan ilmunya? Apakah ketika dia sudah menjadi guru besar, seorang profesor? Tidak. Ketika usia dia masih 25 tahun di Bern, Swiss sebagai seorang pencatat penemuan-penemuan ilmiah. Di situ ia tertrigger. Lalu ketika usianya sudah senior, sudah cukup tua, justru ia tidak menemukan teori apa-apa lagi. Ketika ia sudah jadi profesor, bergaul dengan orang-orang pintar. Artinya apa? Bahwa ketika manusia dalam keadaan ihram, lalu memiliki kesadaran ketika wukuf, di situ ia terkoneksi kepada sebuah dimensi yang disebut dengan quantum field. Di situ kalau dalam bahasa agama, yaitu disitulah Allah berada sedekat-dekatnya dengan manusia ketika doa dikabulkan. Lantas siapa
yang maha mengabulkan doa, tidak lain Dia yang maha cerdas, yang memiliki segala rahasia di balik teorinya Archimedes, di balik teorinya gravitasi, di balik teorinya yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu teori relativitas. Bahwa teori-teori itu bukan mereka temukan, tentu sungguhnya teori itu sudah ada di alam semesta raya. Kepastian energi adalah massa kali kecepatan cahaya, bukan Albert Einstein yang menemukan, yang menggerakkan, tetapi kecepatan cahaya kuadrat dikali dengan massa melahirkan energi. Lantas siapa yang mengatur itu? Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki ketentuan itu. Begitu juga Archimedes, airnya tertumpah sesuai dengan berat jenisnya. Siapa yang menemukan? Apakah Archimedes? Tidak, ya memang hukum air seperti itu yang disebut sunatullah. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan sunatullah? Allah. Jadi artinya Albert Einstein, kemudian Archimedes, Isaac Newton, dia hanyalah melihat atau ikra, membaca tanda-tanda atau sunatullah alam, lalu ia mengatakan dirinya penemunya, padahal sesungguhnya Allah penemunya. Balik lagi, bahwa ketika manusia dalam keadaan ihram, ketika manusia berada dalam kondisi wukuf, pada saat itu manusia menemukan kecerdasan optimumnya. Kecerdasan apa? Kecerdasan bukan karena otaknya, tapi terbimbing yang disebut hidayah, yang disebut dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali apabila hikmah dari ihram, hikmah dari wukuf yang sangat dahsyat yang dipergunakan oleh para saintis-saintis, yang dipergunakan para CEO-CEO kelas dunia, tidak difahami oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Inilah langkah besar untuk melahirkan eksekusi, total action, amaliyah yang optimum, yang bisa melahirkan lagi penemuan-penemuan besar ketika hatinya terbimbing oleh Allah. Inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita dalam keadaan tenang.